Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita sudah masuk ke dalam minggu ketiga masa Advent ya. Bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam masa Advent atau minggu Advent ini diambil dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagu yang berjudul Gloria Mulia bagi Allah. Lagu ini hampir dinyanyikan setiap memperingati Natal, begitu ya. Nah, lagu ini sebenarnya diambil dari kitab Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan lagu ini, tentu kita familiar dan kita sudah terbiasa menyanyikannya. Tetapi apakah dengan kita sudah terbiasa menyanyikan lagu ini, ya, yang diambil dari firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 14, kita betul-betul memahami makna dari kata-kata ini? Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kerohanian ada semacam familiaritas terhadap hal-hal rohani yang sering kita lakukan, yang pada akhirnya sadar atau tidak itu dapat membuat kerohanian kita menjadi monoton karena sudah terlalu biasa, ya. Nah, coba kita membaca secara perlahan-lahan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba kita baca perlahan-lahan ayat ini berkali-kali seperti kita pertama kali membacanya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, di sana ada dua kata inti, yaitu kemuliaan dan kedamaian. Ya, ini juga yang menjadi tema renungan minggu Advent ketiga ini, yaitu kemuliaan dan damai. Nah, saudara-saudaraku, John Calvin berkata bahwa sebenarnya alam merupakan teater yang menampilkan kemuliaan Allah. Ya. Kita hanya bisa dipuaskan dan mencapai tujuan penciptaan kita ketika kita menikmati kemuliaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ya. Berbeda dari rancangan itu, Adam dan Hawa memilih untuk hidup bagi kemuliaan ciptaan atau kemuliaan diri mereka sendiri dibandingkan kemuliaan Allah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayatnya ke-6. Nah, Bapak Ibu, sejak kejatuhan yang mengerikan tersebut, terjadi peperangan kemuliaan yang terus-menerus dalam hati manusia. Kita tidak selalu hidup bagi kemuliaan Allah, dan ada kalanya kita terjebak dalam pengejaran kemuliaan diri sendiri. Bahkan sebagian orang mencari kemuliaan dalam bentuk harta kekayaan, prestasi, kinerja, jam terbang, atau kemewahan, dan lain sebagainya. Sebagian lagi menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kepuasan instan terhadap berbagai kebutuhan daging. Dan semua manusia mencari kemuliaan, tetapi cenderung pada tempat yang salah dan tujuan yang salah. Ayat perenungan kita berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bayangkan jika seluruh manusia di dalam dunia hidup dengan cara itu. Bayangkan apa rasanya hidup di dunia yang semua hati manusianya, saya dan saudara, dikendalikan dan dipimpin oleh kemuliaan Allah. Tidak akan ada lagi peperangan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak akan ada lagi perceraian atau pembunuhan dan kejahatan lainnya. Tetapi keadaan ini sungguh jauh dari realita dunia kita hari ini. Kita hidup di dalam dunia yang orang-orangnya berpusat pada memuliakan diri tersendiri. Termasuk juga di dalam bergereja. Kata inti kedua yang muncul dalam ayat ini adalah kedamaian. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, manusia tidak hanya diciptakan untuk hidup bagi kemuliaan Allah, tetapi juga untuk hidup di dalam sebuah perdamaian dengan Allah. Kita diciptakan untuk hidup di dalam mempunyai hak istimewa menjadi sahabat Allah yang taat dan selalu menyembah Dia. Adalah mengerikan ketika Allah datang mencari manusia untuk bersekutu dengannya, tetapi manusia malah bersembunyi di dalam rasa malu dan rasa bersalah karena dosa.
Bapak Ibu, perdamaian manusia dengan Allah telah hancur berkeping-keping. Bapak Ibu, kata shalom atau damai dalam perjanjian lama itu menggambarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekedar ketiadaan konflik. Kata shalom tersebut menggambarkan segala sesuatu berada dalam urutan dan ketentuan yang seharusnya dan bisa bekerja sebagaimana segala sesuatunya dirancang sejak semula. Perdamaian dengan Allah sejatinya menghasilkan kedamaian di dalam hati kita. Tetapi kenyataannya kita lebih banyak hidup di dalam kemarahan, kecemasan, frustasi, depresi, atau ketiadaan harapan. Hati kita bergumul untuk mencari ketenangan, perteduhan, dan bahkan kedamaian. Semua ini disebabkan oleh apa? Karena kerusakan dalam perdamaian manusia dengan Allah. Selain itu, perdamaian dengan Allah juga berarti perdamaian dengan sesama manusia. Ketika kita tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah, kita juga tidak berdamai dengan diri sendiri, akan sulit bagi kita untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain, dengan sesama kita. Kehidupan kita akan ditandai dengan banyak konflik. Perdamaian kita dengan orang lain itu sulit untuk diupayakan. Maka bayangkan ketika dunia berjalan seperti ayat renungan kita hari ini. Dan damai di bumi. Bayangkan apa jadinya dunia ini ketika semua orang hidup dalam perdamaian. Bayangkan apa jadinya dunia ini ketika semua hati berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya, dan berdamai dengan sesamanya. Tak akan ada lagi yang namanya perang, kemiskinan, perceraian, atau pembunuhan. Tidak akan ada lagi kejahatan. Tetapi keadaan ini sungguh jauh dari realita dunia kita hari ini. Manusia tidak hidup di dalam perdamaian dengan Allah, diri sendiri, apalagi sesamanya. Dan dengan demikian hati yang gelisah terus saling mencari dan saling melukai. Kenyataannya kita melihat bahwa manusia memiliki masalah yang terbesar, yaitu masalah hati, Bapak Ibu sekalian. Hati manusia tidak penuh di dalam kemuliaan Allah. Hati manusia tidak hidup di dalam perdamaian dengan Allah sebagaimana ia seharusnya dirancang. Memang keadaan dunia ini mengerikan. Masalah dalam keluarga, keuangan, dan seksualitas juga menyulitkan. Tetapi masalah terbesar di balik semuanya itu adalah hati kita yang telah hancur dan rusak. Itu sebabnya Daud benar ketika berdoa di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Apa yang kita butuhkan adalah perubahan hati yang personal, radikal, dan permanen. Bapak Ibu sekalian, ayat yang menjadi pujian malaikat ini dinyanyikan ketika menyambut kelahiran bayi Yesus. Tetapi maknanya jauh lebih mendalam. Kata-kata dari ayat ini mengungkapkan kebutuhan terdalam kita manusia dan misi Kristus yang memenuhinya. Apa yang Yesus lakukan di dalam kelahirannya menggenapkan nubuatan yang telah diberikan sebelumnya kepada Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 36 ayat 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hal lain yang ditunjukkan dalam ayat pujian malaikat ini adalah harga yang harus dibayar Kristus dalam menjalankan misinya ini. Hal ini termuat dalam frasa yang terakhir. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Atau dapat juga diterjemahkan, di antara manusia yang kepadanya anugerah itu diberikan. Satu-satunya harapan bagi perdamaian manusia dengan Allah adalah anugerah Allah itu sendiri. Yang hanya dapat datang kepada manusia melalui kematian Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah memahami betapa berharganya bayi Yesus Kristus sampai kita benar-benar memahami bahwa bayi yang datang itu adalah anak domba Allah yang akan disembelih bagi penembusan dosa seluruh dunia. Ayat pujian dari para malaikat ini mengungkapkan kemuliaan Allah, penebusan kita dan juga kebutuhan kita yang terus-menerus akan anugerah Allah. Meskipun kuasa dosa telah dipatahkan dan kita telah dibebaskan dari berbagai ikatan kemuliaan diri yang membelenggu hidup kita, tetapi kita masih berjuang setiap hari untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Dan meskipun harga yang penuh sudah dibayarkan Kristus sehingga kita beroleh kedamaian dengan Allah, tetapi kita tetap berjuang setiap hari untuk hidup bersekutu dengan Allah, menerima diri sendiri, dan berelasi dengan orang lain.
Nah, Bapak Ibu, saya harap di dalam masa Advent ini, ingatlah bahwa kelahiran Kristus membebaskan Anda dan saya dari kehidupan di dalam kemuliaan diri yang sia-sia, dan mengundang Anda untuk hidup di dalam kepenuhan kemuliaan Allah. Dan ingatlah bahwa kelahiran Kristus tidak hanya memberikan damai kekal antara diri kita atau Anda dengan Allah, tetapi juga memampukan kita hidup dalam perdamaian dengan diri sendiri dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.